Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah hadir di perkuliahan kita hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai hukum biosafar. Ini adalah pertemuan yang ke-12 dan masih seputaran antara kuat arus listrik dan medan magnetik. Oke, berdasarkan percobaan yang sebelumnya yang kalian lakukan, tugas yang kalian kerjakan, kalian telah mengetahui bagaimana kuat arus listrik itu dapat menjadikan paku ini menjadi magnet. Dengan cara apa? Dengan cara dialiri arus listrik yang dililitkan oleh kawat-kawat atau kumparan-kumparan, ya, sehingga paku ini dapat berubah menjadi magnet yang dapat menarik jarum yang ada di sini. Itu membuktikan apa? Ya, membuktikan bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnetik. Ya. Kemudian ada pertanyaan, berapakah medan magnet yang dapat menarik jarum? Ya. Jadi di sekitar daripada kumparan ini, kumparan yang telah menjadi magnet, pasti ada medan-medan magnetik yang ada di sekitar kumparan ini. Medan magnetik itu sendiri adalah daerah yang masih dipengaruhi oleh besarnya kuat medan magnet yang ada di sini. Ya. Berapakah besarnya kira-kira medan ini yang dapat menarik si jarum ini tadi? Ya. Dari eksperimen dan dari hukum yang telah dibuat oleh hukum Biot-Savart, ya, dia menyederhanakan persoalan seperti ini. Dia mengambil satu titik, misalnya diberikan nama sebagai titik P. Jadi dia tidak menilai keseluruhan bukan di sekitar, dia tidak mengambil keseluruhan medan magnetik yang ada di sini karena tidak menutup kemungkinan bukan hanya medan magnetik yang ada di bagian bawah, tapi juga ada di atas, di sebelah kiri, kanan, dan sebagainya. Jadi medan-medan di sini banyak atau yang mengelilingi daripada kuat medan yang ada di sini, kuat magnetik yang ada di sini. Ya, akan ada medan-medannya. Tapi melalui eksperimen daripada Biot-Savart untuk menyederhanakan persoalan untuk mencari besarnya medan magnetik, dia menarik suatu titik terhadap misalnya kawat yang dialiri arus listrik. Ya. Sebelumnya kita harus tahu apa sih atau bagaimana sih hukum Biot-Savart itu. Ya, sebelum kita lanjut kepada persamaan daripada hukum Biot-Savart, kita tahu dulu profil daripada si penemu ini sendiri. Biot-Savart ini sendiri ada dua orang, yaitu antara Biot dengan Savart. Ya, dinamakan Jean-Baptiste Biot dengan Felix Savart. Dinamakan, kemudian dia menemukan fenomena arus listrik yang dapat menghasilkan medan magnet dan memberikan persamaan yang menyederhanakan persamaan untuk menghasilkan medan magnetik itu sendiri. Nah, seperti ini. Jadi diumpamakan tadi seperti kawat atau konduktor yang dialiri arus listrik. Di sini ada kawat yang berarus, di sini adalah titik P. Kawat yang berarus ini dia mengandung atau dia memiliki medan magnet yang ada di sini, yang di sekitar sini. Kita tarik saja garis dan membentuk suatu titik P di sembarang tempat di sekitar magnetik ini. Ya, bisa kalian baca sendiri untuk lebih jelasnya. Ya, jadi medan magnet yang ada di titik P ini sendiri berasal dari elemen kecil arus IDL. Arus IDL. DL itu sendiri adalah lintasan. Jadi ini adalah misalnya kawat lurus panjang yang tak berhingga. Di sini untuk menyederhanakan persoalan diambil elemen kecil arus seperti ini. Dari satu titik. Sehingga tercipta persamaan seperti ini.
Oke. Ini adalah persamaannya, silakan kalian catat. Jadi untuk mengetahui total daripada medan magnetik itu, persamaan yang ini kita integralkan. Ya. Jadi tadi ada sebagian kecil arus di titik tertentu dengan sekecil elemen daripada arus listrik pada kawat berarus. Elemen kecil ini titik atau disebut sebagai elemen titik atau persamaan titik. Ditarik integralnya untuk mengetahui besarnya medan magnetik total yang ada di keseluruhan daripada kumparan berarus tersebut. Ya. Jika persamaan tadi diterapkan dengan kawat yang berbeda, ada namanya kawat lurus tak beraturan, persamaannya seperti ini. Kawat lurus tak berhingga, persamaannya seperti ini. A adalah jaraknya, ada ya, dan B. Dari beberapa literatur, A dan B ini bisa digantikan sebagai R1 atau R2 tergantung daripada yang telah ditentukan pada persamaan seperti ini. Misalnya A adalah jarak seperti ini, B adalah ya. Di beberapa literatur mungkin juga memilih R sebagai R, ada yang menulis sebagai rho dan sebagainya. Ya, tergantung dari kita mengamati bentuk gambar itu sendiri. Ini dia menggunakan A, di sini B, R itu adalah jarak di sini, jadi ditarik garis. Ya. Ini adalah medan bahan kuat yang diadili penghantar listrik, bentuknya seperti cincin, persamaannya berbeda lagi. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa menyaksikan video dari Profesor Walter Lewin yang sempat Ibu share. Silahkan membuka lemteranya atau bisa langsung mengklik link berikut. Ya, di sini persamaan tadi lengkap dijelaskan bagaimana persamaan itu diturunkan sehingga dia berubah menurut lintasan yang dilalui oleh kawat berarus tersebut. Jadi silahkan simak videonya untuk mempelajari lebih lengkap lagi dari persamaan Biot-Savart.